Selamat pagi adik-adik, bagaimana kabar hari ini? Kakak harap kalian baik-baik. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang perubahan wilayah administrasi di Indonesia. Secara administrasi, wilayah Indonesia terdiri dari wilayah provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan, kelurahan atau desa, sampai ke tingkat RT RW. Sejak Indonesia terbentuk, wilayah administrasi mengalami beberapa kali perubahan. Wilayah provinsi di Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan sejak awal kemerdekaan sampai sekarang. Baik, kita mulai mempelajari tentang perkembangan provinsi di Indonesia. Yang pertama, masa awal kemerdekaan. Ketika bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, wilayah Indonesia terdiri atas 8 provinsi. Nama provinsi dan gubernurnya telah ditetapkan pada tanggal 19 Agustus tahun 1945. Provinsi-provinsi tersebut adalah yang pertama Provinsi Sumatera, nama gubernurnya Mr. Teuku Muhammad Hasan. Provinsi Jawa Barat, nama gubernurnya Sutarjo Kartohadikusumo. Provinsi Jawa Tengah, nama gubernurnya R. Panji Suroso. Provinsi Sunda Kecil, nama gubernurnya Mr. I. Gusti Ketutpuja. Provinsi Maluku, nama gubernurnya Mr. J. Latu Harhari. Dan terakhir, Provinsi Kalimantan, nama gubernurnya Insinyur Pangeran Muhammad Nur. Yang kedua, masa mempertahankan kemerdekaan. Pada masa ini, Indonesia mengalami perubahan pengaturan wilayah karena Belanda kembali lagi ke Indonesia dan ingin menguasai Indonesia kembali. Pada masa ini, Belanda membentuk negara-negara boneka dan mengakui Indonesia dalam bentuk Republik Indonesia Serikat atau RIS, yang terdiri dari 6 negara bagian, 9 daerah otonom, dan negara Republik Indonesia. Yang ketiga, masa demokrasi terpimpin dan Orde Lama. Setelah agresi Belanda pada tahun 1949, sejumlah negara bagian menggabungkan diri kepada negara bagian Republik Indonesia dan diikuti oleh negara bagian dan daerah otonom lainnya. Pada tanggal 17 Agustus tahun 1950, Indonesia secara resmi kembali ke bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Pemekaran provinsi yang terjadi pada masa ini yaitu tahun 1950, Provinsi Sumatera, pemekaran Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Tengah, dan Sumatera Selatan. Sedangkan Provinsi Jawa Tengah, nama pemekaran provinsinya Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada tahun 1956, Provinsi Kalimantan, nama pemekaran provinsinya Kalimantan Barat. Pada tahun 1956, Provinsi Kalimantan, nama pemekaran provinsinya Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur. Lalu Provinsi Sumatera, pemekaran provinsinya Sumatera Utara, Daerah Istimewa Aceh. Dan Provinsi Jawa Barat, nama pemekaran provinsinya Jawa Barat, DKI Jakarta. Pada tahun 1957, Provinsi Sumatera Tengah, nama pemekaran provinsinya Riau, Jambi, Sumatera. Dan pada Provinsi Kalimantan, nama pemekaran provinsinya Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah. Lalu pada tahun 1958, Provinsi Sunda Kecil terbagi Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
pada Provinsi Sumatera Barat, nama provinsi pemekarannya Sumatera Barat, Provinsi Riau, dan Provinsi Jambi. Lalu pada tahun 1959, nama Provinsi Sumatera Selatan, nama provinsi pemekarannya Lampung, Sumatera Selatan. Pada tahun 1960, nama Provinsi Sulawesi terbagi menjadi Provinsi Sulawesi Utara dan Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Provinsi Sulawesi Tenggara. Pada tahun 1964, nama Provinsi Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah dimekar menjadi Provinsi Sulawesi Utara dan Provinsi Sulawesi Tengah. Sedangkan Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Tenggara, nama provinsi yang dimekar menjadi Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Tenggara. Lalu yang keempat, masa Orde Baru. Pemekaran provinsi pada masa Orde Baru. Pada tahun 1967, Provinsi Bengkulu menjadi provinsi baru sebagai hasil pemekaran dari Provinsi Sumatera Selatan. Sedangkan pada tahun 1969, Provinsi Irian Barat resmi menjadi salah satu provinsi di Indonesia dengan nama Irian Jaya. Lalu pada tahun 1976, Provinsi Timur bergabung dengan Republik Indonesia sebagai provinsi yang ke-27. Lalu yang terakhir, masa reformasi. Pemekaran provinsi pada masa reformasi yaitu pada tahun 1999, tepatnya tanggal 4 Oktober, Provinsi Maluku Utara dengan ibu kota Sofifi menjadi provinsi ke-27 berasal dari Provinsi Maluku. Pada tahun 2000, tepatnya tanggal 17 Oktober tahun 2000, Provinsi Banten dengan ibu kota Serang menjadi provinsi ke-28 berasal dari Provinsi Jawa Barat. Lalu pada tahun 2000, tepatnya tanggal 4 Desember, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan ibu kota Pangkal Pinang menjadi provinsi ke-29 dari Provinsi Sulawesi Utara. Lalu berikutnya pada tahun 2001, tepatnya tanggal 21 November 2001, Provinsi Irian Jaya Barat dengan ibu kota Manokwari menjadi provinsi ke-31 berasal dari Provinsi Papua. Dan pada tahun 2001, tepatnya tanggal 11 November, Provinsi Irian Jaya Tengah, namun pemekaran ini dibatalkan. Pada tahun 2002, tepatnya tanggal 25 Oktober, Provinsi Kepulauan Riau dengan ibu kota Tanjung Pinang menjadi provinsi ke-32 berasal dari Provinsi Riau. Pada tahun 2004, tepatnya tanggal 2 Oktober, Sulawesi Barat dengan ibu kota Mamuju menjadi provinsi ke-33 berasal dari Provinsi Sulawesi Selatan. Baik adik-adik, kira-kira itu sedikit penjelasan tentang provinsi yang ada di negara kita, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan untuk saat ini, di negara kita Indonesia ini memiliki 34 provinsi dengan dibentuknya provinsi baru, yaitu adik-adik, itu saja penjelasan mengenai nama provinsi beserta nama ibu kotanya. Sedikit tambahan dari saya bahwa untuk saat ini di negara kita ini, negara Indonesia, memiliki 34 provinsi dengan dibentuknya provinsi baru, yaitu Provinsi Kalimantan Utara dengan Provinsi Tanjung Selor yang berasal dari Provinsi Kalimantan Timur. Meskipun di Indonesia memiliki begitu banyak provinsi, sangat diharapkan untuk kita bahwa pentingnya menjaga kerukunan, menjaga
kedamaian, dan saling menjaga satu sama lain demi tercapainya negara keutuhan NKRI dan terhindar dari konflik akibat perbedaan pandangan di antara kita masyarakat Indonesia. Sekian untuk hari ini, semoga bermanfaat, dan saya harap semoga adik-adik di rumah sehat selalu. Dan untuk saat ini, semoga adik-adik semua tetap menjaga kesehatan, patuhi aturan dari pemerintah terkait dengan situasi wabah COVID-19 yang sedang menerpa kita untuk saat ini. Selamat pagi.